Yo, what's up guys, dan ketemu lagi bersama gue di MotoGP 23 Karir episode ke-7 di MotoGP 2024 mod. Dan saat ini kita bakal balapan menuju di seri Italia, tepatnya di sirkuit Mugello. Dan di klasemen kita masih berada di kedua dengan jarak minus 35 poin dari Pecco Bagnaia jadi posisi pertama sementara waktu dengan 136 poin. Sementara itu Jorge Martin kemarin turun satu strip di tempat ketiga menggantikan kita. Untuk kesempatan ini gue sadar karena kita nggak akan bisa meraih posisi pertama karena rekan-rekan kita di tim Ducati Pertamina Enduro nggak ada yang bisa berkontribusi. Beseki apa? Di Gia apa? Nggak ada sama sekali, cuma si Asep doang yang bertarung di barisan depan. Kocak banget kan? Oke, langsung saja kita mulai Italian Grand Prix di round ke-7 MotoGP 2024 mod season. Jorge Martin start on pole dan Marquez start ketiga. Dan kali ini Italian GP Mugello Circuit, it's on the way. Full gas from Asep. The overtaking Marc Marquez terlebih dahulu, kemudian menuju turn 1. Kita bakalan braking sembari menyusul Pecco Bagnaia. Oke, kita ubah bor kedua supaya bensin masih bisa kita hemat. Dan sekarang Pecco Bagnaia melebar tadi, dimana Jorge Martin mampu melawan. Dan sekarang kita masuk di tempat ketiga dan Jorge Martin, Pecco Bagnaia akan menjadi musuh kita di sini. Kemudian di SC Gunner Pecco kita overtaking menuju tikungan keempat. Kita early braking perlahan masuk. Saat ini Francesco Bagnaia bermanuver kasar sekali. Ini nih ciri-ciri pembalap yang sangat kontroversial. Pecco Bagnaia sangat beda sama yang versi di realnya. Sangat-sangat jauh berbeda. Oke, saat ini Pecco datang lagi. Pecco Bagnaia sangat-sangat kontroversial. Dan saat ini sepertinya tiga Ducati Rider bertarung side by side di tikungan ke-9. Namun Pecco Bagnaia dan juga si Asep kembali bertarung hingga di barisan depan. Jorge Martin yang menjadi pemimpin. Kita agak slip tadi, what happened? Kok tumben banget ban belakang slip cuy. Padahal TCS berjangka 4 ini kayak aneh banget gue rasa. Tapi oke lah, yang penting kita masih bisa memiliki potensi yang bagus nih untuk bisa fight bersama Francesco Bagnaia di next lap. Oke, final chicane menuju 2 tikungan terakhir. Come on. Jangan biarkan Pecco lepas begitu saja. Tidak akan kita biarkan Pecco menang dengan mudah. Kita bakal ganggu Pecco Bagnaia semampu kita. Kita bakal mencoba menyerang terus Pecco Bagnaia dengan harapan bisa ngebalas perbuatannya di turn keempat tadi yang ada di lap pertama. Oke, lap kedua menuju fourth corner. Kita hard braking from Asep. Apakah di lap kedua ini duel akan kembali terjadi di antara kita berdua, antara Pecco dan juga Surasep, the Black Mamba from Indonesia. Oke, 02. Oke, Pecco melebar. Dia ngebuang peluang dan sekarang kesempatan emas bagi Asep mengovertake Francesco di entry corner turn keempat. Bisakah? Dan masih belum bisa. Pecco mendefend dan sekarang dia mengambil inside line dan di exit corner collision terjadi, nggak masalah. Yang penting Pecco nggak crash. Dan sekarang kembali bersaing lagi dan side by side terjadi. Kita berdua tengah battle sengit di center kedua dan Pecco lepas lagi. Oke, exit corner. Full gas from Asep menuju turn ke-8, turn ke-9 kita overtake Francesco Bagnaia. Kita defend perlahan dan kembali Pecco mengimbangi serangan dari Asep. Surasep nyaris crash. Nyaris dan dangerousnya kita hampir saja mengovertaking Pecco Bagnaia dengan cara yang cukup berbahaya yang hampir ngebuat kita terjatuh. Namun saat ini di exit corner menuju turn ke-12 Pecco lagi-lagi masih mendefend Surasep. Tuh kan? Ini Pecco kuat banget cuy, nggak nyangka bakal sesengit ini duel di Italian Grand Prix. Baru lap kedua, masih ada lap ketiga yang yang pasti akan terjadi seperti ini. Langsung saja kita buktikan, kita fokus kembali. RHD on dan agak keluar jalur menginjak truk gara-gara ada sama Pecco yang nggak bisa kita hindarkan. Oke, last corner nih guys. Kita bakal buktikan lagi siapakah raja sebenarnya di Italian Grand Prix. Tim kita, tim asal Itali. Sedangkan musuh kita ya orang Itali asli. Punya serba Itali di race kali ini. Oke, lap ketiga masuki menuju first corner. Kita hard braking from Asep dan mistake lagi menginjak run off area.
Tapi tidak masalah dan Peko melebar ke overtaking. Kesempatan Asep meraih posisi pertama. Namun Peko datang. Peko ngebuat kita melipir keluar jalur racing line. Ini gawat sekali. Pengen guantem si Peko cuy. Gila ini. Ya ampun. Emang sangat sekali sih dua kali ini. Oke sekarang Peko lagi-lagi masih menutup jalur yang ingin kita masuki. Oke tenang saja. Kemudian RHD on. Kita balas kembali. Namun Peko lagi-lagi mengambil inside line sehingga tidak ada ruang yang bisa kita masuki. Namun saat ini Peko melebar, kita masuk lagi dan kita bakal overtaking. Namun lagi-lagi masih belum bisa cuy. Gila susah banget. Oke peluang mas. Langsung kita block pass. Exit corner turun ke 9 dan Peko datang lagi mengovertaking. Sial. Oke come on. Dan Maverick sekarang sudah, cowok malah menginjak track limit. Astaga guys, kita malah kena satu peringatan track limit. Gak masalah, masih ada 4 slot yang tersisa. Oke, tikungan hairpin di sektor ketiga akhir, alias tikungan ke-12 menuju last chicane atau last sektor di Italian Grand Prix. Bersiap-siap mengovertake Peko Bagnaia dan sekarang full gas kembali from Asep menuju last corner. Bersiap-siap dengan full gas di exit corner, ngebantuan right hand device dan juga sedikit bantuan power 3. Oke Peko mulai ke belakang, apakah dia sudah mulai khawatir dengan ancaman dari Asep Surasep? Oke guys, come on. Menuju first corner, kita bakalan braking lagi sembari berdoa agar bisa menyusul Peko Bagnaia di turn 1. Langsung kita light brake. Oke hati-hati. Fokus skill fighting, stay in the line dan meskipun gagal tapi tidak mengapa, kita masih menempel laju dari Francesco Bagnaia hingga di turn kedua di lap keempat. Oke Peko melebar, kita overtake dan masih belum bisa karena Peko masih mendefend lagi dan tidak memberikan ruang yang bisa kita masuki untuk masuk di posisi pertama. Oke tenang saja, kita bakal coba untuk memberikan terus pressure tekan kepada Peko Bagnaia agar Peko merasa tidak nyaman cuy, terganggu. Dan sekarang Peko kita overtake dari outside line. Namun Peko lagi-lagi masih mendefend. Kemudian kita overtake kembali. Ini bisa aku tebak persaingan nggak akan ada habisnya karena dua pembalap ini sama-sama kuatnya cuy. Sama-sama memiliki performa yang setara di Italian Grand Prix. Startnya aja nggak beda jauh. Dan sekarang kita akan kembali full gas from Asep menuju tikungan di depan dan astaga mistake di pengereman, wobble terjadi sehingga Peko Bagnaia berhasil memanfaatkan kesalahan kita. Namun sekarang ini kembali Asep berfokus pada Peko Bagnaia mencoba mengovertake di turn hairpin turn ke-12. Namun Peko mengambil inside line sangat-sangat rapat sekali, super tight. Dan sekarang exit corner di last chicane, last sektor. Peko kita overtaking, namun Peko berlawan dan sekarang Peko kembali meraih posisi pertama dan Asep terpaksa melebar dan kembali fokus di posisi kedua. Oke, hairpin last corner. Bersiap-siap menuju lap kelima. Siapakah yang akan meraih kemenangan di Italian GP? Antara Peko dan juga The Black Mamba from Indonesia. Sementara itu, Maverick juga tengah berjuang keras agar bisa masuk di zona podium 2. Oke, menuju turn 1, kita mencoba light braking, mengovertaking Peko. Peko mendefend di inside line, sangatlah mustahil kita overtaking. Ini sangat-sangat cerdas sekali defend fight dari Peko Bagnaia dan sekarang Asep tengah kembali berjuang mencari celah kosong di sini di keluar tikungan ketiga. Nampaknya masih belum bisa. Kita early braking. Kita ambil inside line. Kemudian menuju tikungan ke-6. Exit corner, RHD on. Mengerem kembali dan kita ambil outside. Oke, stay fokus, stay in the line. Kita overtake Peko. Bisa ke dan side by side kembali terjadi dan Peko kembali lepas dan gagal kita overtaking. Namun saat ini ruang terbuka. Kita masuk perlahan. Kita overtake Francesco Bagnaia dan Peko Bagnaia keluar jalur. Tapi dia kembali langsung di racing line. Oke, hati-hati. Tadi event Peko Bagnaia. Oke, come on guys. Lagi-lagi Peko melakukan manuver agresif kepada Asep Surasep. Dan saat ini meskipun kita berjuang keras mengovertaking berkali-kali, namun Peko Bagnaia sangatlah kuat. Dia bisa kembali mendapatkan tempat pertama dari Asep Surasep. Tapi di lap terakhir, apakah Peko Bagnaia akan terbukti kencang? Oke guys, last sektor lap kelima menuju last corner dan
Saat-saat terakhir, final lap, Mugello Circuit Italian Grand Prix akan menjadi saksi di manakah kita akan berpijak di podium Italian GP. Lap ke-6 kita memasuki final lap battle. Pecco versus Suraset. Kemudian di turn 1 Asep mencoba late braking sembari mencari ruang kosong dari Pecco Bagnaia, dan Asep berhasil mengovertaking Francesco Bagnaia di home race-nya sendiri. Tapi di turn kedua Pecco kembali melawan Asep Suraset. Oke, kembali Asep melawan Pecco Bagnaia dan duel terjadi hingga di pengiriman tikungan keempat. Entry corner Pecco kembali melawan. Switchback yang sangat cepat terjadi. Kemudian di sini di tikungan di depan langsung saja Asep mencoba mengovertaking dari sisi luar, kemudian mengambil inside di tikungan ke-7, tidak membiarkan Pecco lepas lagi. Dan sekarang di tikungan ke-8 Asep Suraset sudah semakin nyata akan meraih kemenangan, tapi jangan senang dahulu, masih ada setengah lap lagi di lap ke-6 ini, yang mana bisa saja Pecco datang kapanpun dimanapun ketika kita membuat mistake. Oke, come on guys, come on. Jangan sampai ngebikin mistake yang sangat-sangat merugikan Asep Suraset. Kemudian menuju tikungan ke-12, hati-hati saja. Ducati Pertamina Enduro harusnya bisa bertahan di posisi pertama, meskipun bukan home race dari Asep, tapi ini merupakan home race bagi tim kita Pertamina Ducati Enduro VR. Sekarang menuju last corner atau tikungan terakhir di Italian GP. Oke, last corner, kita langsung saja bersiap-siap mendefend di inside line. Dan sekarang tarikan terakhir sebelum finish line. Oke, up to the line, menuju garis finish, dan finally Italian Grand Prix round ke-7 Pertamina Ducati Enduro berhasil meraih kemenangan bersama Asep Suraset. Luar biasa. Of the MotoGP race before the traditional podium ceremony. Oke guys, akhirnya race kali ini sudah selesai dan finally Asep Suraset meraih kemenangan di Italian Grand Prix di home race bagi tim Ducati Pertamina Enduro. Sama terus Pecco Bagnaia yang merupakan akamsi hanya bisa finish di urutan kedua saja, dan Maverick Vinales bersama pabrikan home race juga bisa meraih tempat ketiga. Hari yang cukup manis di Italian GP. Sementara itu Jorge Martin, Marc Marquez, Johan Zarco, Enea Acosta, dan Miguel melengkapi 9 besar. Oke, gila Acosta sebagai rookie, dia finish di urutan ke-8, sangat bagus sekali bagi performa Acosta di musim ini. Sementara itu di posisi 17 ada si Raul Fernandez dan Taka di posisi paling akhir. Di klasemen kita semakin merapatkan gap dengan Pecco Bagnaia yang semula berjarak 35 poin, sekarang tinggal berjarak 30 poin saja dengan Pecco Bagnaia. Klasemen tim pabrikan ya jelas juga dia akan meraih kemenangan, cuman klasemen tim kita nggak akan bisa untuk menggantikan Lenovo karena emang kita sebagai perwakilan dari Ducati Pertamina Enduro nggak ada wakil lainnya yang bisa ngebantu kita cuy. Yang mana Marco Bezzecchi di Gia itu kayak nggak pernah fight di 3 besar, yang otomatis ya kita sebagai penyumbang terbanyak sebagai klasemen tim kita dengan Ducati Pertamina Enduro. Ya wajar saja kita nggak akan bisa meraih klasemen tim di puncak, terpaksa merelakan kepada Pecco dan juga kawan-kawan lainnya. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk next episode di GP Sokol untuk Kazakhstan Grand Prix. Thank you, bye dan ciao guys. Celebrating them after watching a wonderful race.